Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya sebelumnya yang akan membahas materi integral pada sebuah notasi jumlah dan sigma. Integral seringkali dianggap sebagai batas dari jumlah. Untuk memahami integral secara lebih dalam, kita perlu memahami arti notasi sigma. Atau bentuknya seperti ini, seperti M kembali, yang digunakan untuk mempresentasikan jumlah dalam bentuk diskrit. 1.1 Notasi sigma. Notasi sigma digunakan untuk menuliskan penjumlahan yang panjang dalam bentuk yang lebih sederhana. Jika kita ingin menjumlahkan sejumlah sukata, kita bisa menuliskan sebagai sigma I sama dengan A sampai dengan B untuk FI, di mana I adalah variabel indeks, A adalah batas bawah dari indeks I, B adalah batas atas dari indeks I, FI adalah ekspresi yang bergantung pada I. Sebagai contoh, jika kita ingin menjumlahkan bilangan 1 hingga 5, kita bisa menuliskannya sebagai sigma I sama dengan 1 sampai dengan 5 untuk I sama dengan 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 sama dengan 15. 1.2 Sifat-sifat integral atau linearan. Integral memiliki sifat-sifat tertentu yang membantu kita dalam menghitungnya. Salah satunya adalah sifat kelinearan. Kelinearan menyatakan bahwa integral dari jumlah dua fungsi adalah sama dengan jumlah dari integral masing-masing fungsi, dan kita dapat mengeluarkan konstanta dari integral. Berikut dua sifat penting. Yang pertama, penjumlahan dalam integral. Integral f(x) plus gx dx sama dengan integral f(x) dx plus integral gx. Ini juga berlaku untuk pengurangan, tinggal diganti bentuk operasinya menjadi pengurangan. Yang kedua, faktor konstanta. Integral k dikali f(x) dx sama dengan k integral f(x) dx. K merupakan konstanta, jadi k-nya bisa dikeluarkan terlebih dahulu dan kita proses untuk integral f(x) dx-nya. Contoh penggunaan sifat-sifat tersebut. Contohnya, integral dari 3x kuadrat plus 4x dx sama dengan integral 3x kuadrat dx plus integral 4x dx. Jadi kita partisi menjadi dua bagian karena di sini ada dua konstanta, yaitu 3x kuadrat plus 4x kuadrat. Jadi kita partisi menjadi dua. Kemudian kita kerjakan menjadi integral dari 3x kuadrat dx adalah 3 dikali x pangkat 3 per 3, kemudian ditambah integral dari 4x dx sama dengan 4 dikali x kuadrat plus 2, 3 dikali x pangkat 3 per 3 plus 4 dikali x kuadrat plus 2 sama dengan x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus c, karena c adalah konstanta. 1.3 Beberapa jumlah khusus. Berikut adalah beberapa jumlah khusus yang sering muncul dalam integral yang melibatkan penjumlahan diskrit. Yang pertama, jumlah bilangan mulai dari 1 sampai n. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan n. Untuk I sama dengan n dikali n per 1 per 2. Untuk jumlah kuadrat, mana sigma I sama dengan 1 sampai dengan n. Untuk I kuadrat sama dengan n dikali n per 1 dikali 2n per 1 per 6. Yang ketiga, jumlah kubi bilangan mulai dari 1 sampai n. Untuk sigma I sama dengan 1 sampai dengan n.
Untuk I pangkat 3 sama dengan dalam kurung N dikali N plus 1 per 2 tutup kurung kuadrat. Contoh soal 1 gunakan notasi sigma. Contoh, hitunglah jumlah dari deret berikut gunakan notasi sigma. Untuk sigma I sama dengan 1 sampai dengan 4. Untuk 2I plus 1 penyelesaian kita substitusi nilai 1 dari nilai I dari 1 hingga 4, jadi menjadi 2 kali 1 plus 1 plus 2 kali 2 plus 1 plus 2 kali 3 plus 1 plus 2 kali 4 plus 1 sama dengan 3 plus 5 plus 7 plus 9 sama dengan 24. Jadi jumlahnya ada 24. Contoh soal yang kedua yaitu menggunakan sifat integral atau linear yang tadi. Contoh, integral dari 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat dx. Penyelesaian gunakan sifat linear integral. Jadi, integral ini dipartisi menjadi dua bagian karena ada dua konstanta yaitu 2x pangkat 3 dan 5x pangkat 2. Kemudian itu masing-masing integral. Karena 2x pangkat 3 dx di mana 2 adalah konstanta, jadi itu bisa kita taruh depan atau kita pisahkan dan kita kecualikan dan kita hitung yang x nya. Jadi 2 integral x pangkat 3 dx sama dengan 2 dikali x pangkat 4 per 4 sama dengan x pangkat 4 per 2. Untuk yang 5 integral x kuadrat dx sama dengan 5x pangkat 3 per 3. Jadi hasil integralnya adalah x pangkat 4 per 2 plus 5x pangkat 3 per 3 plus c. Demikian materi tentang notasi jumlah dan sigma, sifat-sifat integral, serta beberapa jumlah khusus. Sekian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.